Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-17. Kita akan segera mendengar bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor John Rante Gala, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan sebagai rektor tahun retorika di Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kebenaran menyakitkan, bukan? Tetapi Ya, menyampaikan kebenaran memang kerap kali menyakitkan. Tetapi bagaimana ya? Pastor John akan membawa kita kepada permenungan bagaimana harus menyatakan kebenaran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pemandi. Mari saudara-saudari, kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Salam sehat selalu untuk Anda. Saya berharap dan berdoa Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bersama dengan saya, Pastor John Gala, pada hari ini saya akan membantu Anda untuk merenungkan bersama bacaan yang ditawarkan oleh gereja pada hari ini. Tapi saya hanya akan mengambil dari bacaan Injil dan merenungkan bersama dari bacaan Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka dan memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Salah satu psikologi orang Indonesia adalah bahwa orang Indonesia harus berusaha untuk, katakanlah, menyukakan banyak orang atau tidak melukai perasaan orang lain. Ketika kita kecil, kita diajak untuk menghormati orang tua kita, tidak
membantah mereka, dan lain-lain sebagainya. Juga ada ungkapan dari beberapa bahasa. Yang pertama mungkin misalnya bahasa Jawa. Orang Jawa mengatakan pekewo. Kalau orang Toraja mengatakan malongko, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sungkan. Tentu saja hal-hal seperti ini mempunyai hal-hal yang positif dan juga yang negatif. Yang negatif akibatnya kita mudah dengan gampangnya atau tanpa sadar itu bisa diperalat oleh orang lain karena kebaikan kita, karena kita tidak mau melukai hati orang lain dan lain sebagainya, untuk selalu menyenangkan orang lain. Ini tentu saja mengakibatkan kita tidak berani untuk berterus terang atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada hari ini. Ia tidak takut melawan penguasa-penguasa lalim. Ia berani mengatakan kepada Herodes Antipas bahwa ia hidup di dalam persinahan. Meskipun akhirnya kita tahu dari bacaan bahwa akhirnya ia harus mati karena dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kebenaran menyakitkan, bukan? Tetapi meskipun menyakitkan, kita tetap harus menyampaikannya. Kadang-kadang kita sakit hati atau juga kita takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang lain. Tetapi kita harus menyampaikannya. Karena kalau kita mulai berbohong, maka kita akan menciptakan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga rantai dosa ini tidak akan pernah putus. Maka dari itu, kita harus belajar untuk mengatakan ya, atau kita harus mengatakan tidak untuk sesuatu. Kadang-kadang sebagai manusia, kita juga terkadang sulit untuk mengatakan tidak untuk sesuatu, karena kita takut melukai perasaan orang lain. Maka dari itu, para saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama berusaha untuk dari hari ke hari berpikir yang baik, berusaha dari hari ke hari mengusahakan yang terbaik dengan mengatakan yang benar, mengatakan yang jujur, bukan untuk melukai hati orang lain, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan para retorikan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan dan bernyanyi. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan rahmat yang berlimpah untuk Anda semua. Tuhan memberkati kita. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah hatiku bagi-Mu, cinta-Mu setia selalu. Menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku.
ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam beriman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam beriman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor John Rantegala yang telah mempersembahkan renungan bagi kita semua. Semoga Pastor tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita dalam tugas pelayanannya. Dan kepada saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, juga di dalam kerukunan dan komunitas, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi olehnya, membangun hidup yang baik dan benar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan berberkat bagi sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.